Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi lingkaran. Sebelum kita masuk ke materi lingkaran yang lebih dalam, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu apakah lingkaran itu. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, dan titik-titik tersebut berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Sebagai ilustrasi, ada sebuah titik dan ada kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan. Itu mempunyai jarak yang sama terhadap satu titik yang ada di dalam sebuah lingkaran. Dan gambar lingkaran seperti yang diilustrasikan pada video. Lalu setelah mengenal lingkaran, kita akan menuju unsur-unsur lingkaran. Dalam sebuah lingkaran terdapat satu titik yang berada tepat di tengah-tengah. Misalkan kita beri nama dengan O. Nah, titik ini atau titik yang bernama O ini merupakan titik pusat lingkaran. Ini adalah titik pusat yang letaknya benar-benar di tengah lingkaran. Nanti dari O kita tarik garis menuju titik A menjadi ruas garis OA. Ruas garis OA inilah yang dinamakan dengan jari-jari lingkaran yang nantinya akan disimbolkan dengan huruf R, yaitu jarak antara titik pusat lingkaran dan titik pada keliling lingkaran. Lalu kita tarik lagi garis O menuju B dan kita gabungkan dengan garis OA. Gabungan ini adalah membentuk ruas garis AB yang merupakan garis tengah atau diameter. Diameter yaitu jarak antara dua titik pada keliling lingkaran melalui pusat lingkaran. Itu adalah diameter. Lalu saya bentuk lagi garis CD. Ruas garis CD inilah yang dinamakan tali busur, ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Jadi agak berbeda dengan diameter. Kalau diameter melewati titik pusat, selalu melewati titik pusat. Tapi kalau tali busur tidak melewati titik pusat, tetapi juga kadang-kadang melewati titik pusat. Kita lanjutkan ke unsur-unsur lingkaran yang lainnya. Jika titik O saya tarik garis menyentuh garis keliling lingkaran dan saya warnai biru dan saya beri nama titik E, inilah daerah yang disebut juring atau sektor, ya, daerah AOE itu disebut juring, yaitu daerah yang dibatasi oleh jari-jari OA, jari-jari OE, dan busur AE. Lalu ada garis lengkung AC. Garis lengkung inilah yang disebut busur lingkaran, yaitu garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Lalu dari titik O, titik pusat O, akan saya tarik garis menuju garis busur atau tali busur CD. Titik atau ruas garis OF inilah yang disebut dengan apotema, yaitu jarak terpendek antara tali busur dan titik pusat lingkaran. Tali busur CD dan apotema OF ini harus tegak lurus, karena kita akan menentukan jarak terpendek dari tali busur ke titik pusat, jadi harus tegak lurus. Lalu untuk daerah yang saya warnai dengan warna merah tersebut adalah yang disebut tembereng, yaitu daerah yang dibatasi oleh tali busur CD dan busur CD. Setelah kita mengenal unsur-unsur lingkaran, mari kita lanjutkan ke keliling lingkaran. Apa sih keliling lingkaran? Keliling lingkaran adalah panjang seluruh busur pembentuk sebuah lingkaran. Keliling lingkaran dapat dihitung menggunakan
rumus K sama dengan Pi kali D, atau K sama dengan 2 kali Pi kali R. Dengan ketentuan K adalah keliling lingkaran, D adalah diameter, R jari-jari lingkaran atau setengahnya diameter, dan Pi adalah 3,14 atau 22/7. Untuk Pi sendiri kita harus menentukan salah satu angka yang harus digunakan, 3,14 atau 22/7. Diingat, kita bisa menggunakan 22/7 kalau di soal ada kelipatan dari 22 dan kelipatan dari 7. Kita baru bisa menggunakan nilai Pi 22/7. Kalau tidak ada kelipatan 22 atau 7, kita harus menggunakan 3,14. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal keliling lingkaran. Hitunglah keliling lingkaran yang memiliki panjang diameter 12 cm. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus K sama dengan Pi kali D atau K sama dengan 2 kali Pi kali R. Karena di soal diketahui adalah diameter lingkaran sepanjang 12 cm, berarti kita akan menggunakan K sama dengan Pi kali D. Nah, tinggal memasukkan angkanya yang sudah diketahui. K sama dengan 3,14 kali 12. K sama dengan 37,68. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 37,68 cm. Soal selanjutnya, diketahui keliling lingkaran adalah 44 cm. Tentukan panjang jari-jari. Untuk penyelesaiannya sama, kita menggunakan K sama dengan Pi kali D atau K sama dengan 2 kali Pi kali R. Untuk kita harus memilih K sama dengan 2 kali Pi kali R. Kenapa kita harus memilih rumus tersebut? Karena yang ditanyakan soal adalah panjang jari-jari. Agar lebih mudah kita menggunakan K sama dengan 2 Pi kali R. Tinggal memasukkan nilainya. K sama dengan 44 sama dengan 2 kali Pi nya 22/7 kali R. Kita hitung 44 sama dengan 2 kali 22/7 kali R. Menjadi 44 sama dengan 44/7 kali R. Lalu diingat pelajaran sebelumnya kita sudah mengenal operasi hitung ketika melewati sama dengan. Kita pindahkan melewati sama dengan. Ya, diingat lagi. Hasilnya menjadi 44 kali 7 dibagi 4 sama dengan R. Kita tinggal hitung 44 bagi 44 sama dengan 1 kali 7 sama dengan R. Jadi R-nya adalah 7. Jadi jari-jari lingkaran tersebut adalah 7 cm. Nah, kita kembangkan ke soal-soal yang lebih rumit lagi, ya, yaitu contoh soal keliling bangun datar yang membuat bentuk lingkaran. Jadi beberapa bangun nanti digabung dengan bangun lingkaran. Hitunglah keliling bangun datar di bawah ini. Di situ kita lihat paling kiri itu ada setengah lingkaran, lalu ada persegi panjang, lalu ada setengah lingkaran yang panjang dan tingginya sudah diketahui. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat di bagian sebelah kiri. Di situ ada lingkaran, setengah lingkaran, lalu ada persegi panjang, ada lagi setengah lingkaran. Kita pecah terlebih dahulu. Karena tinggi lingkaran 14 cm, berarti jari-jarinya adalah 7 cm. Nah, pembagiannya bisa dilihat seperti itu. Panjangnya persegi panjang 18 dan jari-jari dari setengah lingkaran adalah 7 cm. Untuk penyelesaian keliling, keliling sama dengan 2 kali keliling setengah lingkaran ditambah 2 kali panjang. Keliling ya 2 kali keliling setengah lingkaran, rumusnya adalah setengah kali 2 Pi kali R ditambah 2 kali panjang. Lanjut, untuk pengerjaannya kita tinggal memasukkan nilai-nilainya, yaitu K sama dengan 2 kali setengah kali 2
pi-nya kita menggunakan 22/7, lalu dikali R, jari-jarinya adalah 7, ditambah 2 dikali panjang dari persegi panjangnya adalah 18. Jadi untuk perhitungannya, keliling bangun tersebut adalah 80 cm. Setelah keliling kita ketahui, kita menuju ke luas lingkaran. Apa sih luas lingkaran itu? Luas lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Luas lingkaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. L sama dengan pi kali R pangkat 2, atau L sama dengan 1/4 pi kali D pangkat 2. Dengan ketentuan L luas lingkaran, D diameter, R jari-jari lingkaran, yang nantinya bisa kita cari dengan menggunakan rumus setengah kali diameter, dan pi sama dengan 3,14 atau 22/7. Kita langsung ke contoh soal agar kita bisa mengetahui model mengerjakannya bagaimana. Sebuah lingkaran jari-jari 14 cm, hitunglah luas lingkaran tersebut. Penyelesaiannya, L sama dengan pi R kuadrat atau L sama dengan 1/4 pi kali D kuadrat. Itu adalah rumusnya. Karena di soal adalah jari-jari, berarti kita akan lebih mudah mencari dengan L sama dengan pi kali R pangkat 2 ya. Lalu tinggal kita masukkan nilainya, pi 22/7, R nya adalah 14. Jangan lupa di situ ada kuadrat, berarti kalau kuadrat 14 kali 14. Jadi rumusnya adalah L sama dengan 22/7 kali 14 kali 14 dan sama dengan 616. Jadi luas lingkaran tersebut adalah 616. Lalu contoh soal berikutnya. Diketahui luas lingkaran 314 cm persegi. Tentukan panjang jari-jarinya. Kita akan mencari jari-jari. Untuk penyelesaiannya berarti kita akan menggunakan rumus L sama dengan pi R kuadrat. L nya 314 sama dengan 3, pi nya 3,14 dikali R pangkat 2 ya. Kembali ingat lagi, kalau ada perkalian dipindah melewati sama dengan, jadinya bagaimana, itu tetap diingat ya anak-anak. Jadi R kuadrat adalah 314 dibagi 3,14 sama dengan R kuadrat. R kuadrat adalah 100. 3,14 dibagi 3,14 itu adalah 100. Di situ masih ada R pangkat 2. Kita hilangkan pangkat 2-nya, menjadi muncul akar pangkat 2. Jadi R sama dengan akar 100. Akar dari 100 adalah 10. Jadi jari-jari lingkaran tersebut adalah 10 cm. Untuk contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal luas bangun datar yang memuat bentuk lingkaran. Teman bisa lihat di sini ada gambar persegi yang tengahnya ada lingkarannya. Kita akan coba menghitung daerah luas arsiran yang berwarna biru. Dan diketahui di situ panjang BC adalah 14 cm. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita cari dulu luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Ya, sisinya adalah 14. Jadi 14 kali 14 sama dengan 196 cm persegi. Ini baru luas persegi. Lalu kita cari luas lingkaran dengan cara pi kali R pangkat 2. Nah, pi kita cari adalah 22/7. Dan jari-jarinya kok bisa dapat 7? Karena jari-jari adalah setengah dari diameter. Diameter dari lingkaran sama dengan sisi dari persegi. Jadi setengah dari 14 adalah jari-jari, yaitu adalah 7. Pada dari itu pi kali R kuadrat sama dengan 22/7 kali 7 kali 7
sama dengan 154 cm persegi. Luas daerah arsiran itu adalah luas persegi dikurangi luas lingkaran. Luas persegi tadi 196 dan luas lingkaran adalah 154. Jadi 196 dikurangi 154 sama dengan 42. Jadi luas daerah arsiran adalah 42 cm persegi. Untuk anak-anak, jika memang dirasa belum paham atau masih kesulitan, silahkan ditanyakan kepada Bapak Ibu guru. Jangan malu, jangan takut. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.